Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Basyasya Aladdina Islami dengan NIM 1410621032 akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Efektivitas Media Sosial Instagram pada akun @pt-transjakarta terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers studi kasus mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Saya akan langsung masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu teknologi transportasi yang terus berkembang dari masa ke masa, membuat manusia dapat melakukan perjalanan dengan lebih cepat, mudah, dan nyaman. Teknologi diartikan sebagai bentuk kegiatan untuk mengangkut barang maupun penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, sebelum adanya perkembangan teknologi ini, manusia itu banyak memakan waktu untuk berpergian, dan kini dapat lebih mempersingkat waktu dengan adanya perkembangan teknologi tersebut. Nah, pada zaman dahulu, penduduk Indonesia itu mengandalkan transportasi tradisional seperti delman, beca, andong, ataupun sepeda untuk berpergian. Tapi sekarang itu udah banyak transportasi umum yang lebih memadai. Nah, transportasi umum sendiri itu merupakan fasilitas kendaraan yang disediakan untuk digunakan bersama-sama seperti kereta, bus, angkot, dan sebagainya. Nah, kota Jakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang padat akan penduduk. Selain itu, kota Jakarta juga termasuk kota yang sebagian besar penduduknya memiliki kendaraan pribadi. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor, jenis kendaraan sepeda bermotor di Kota Jakarta menyampai angka 17 juta pada tahun 2022. Hal ini menyebabkan Kota Jakarta memiliki masalah kemacetan lalu lintas seperti kota-kota besar di negara lainnya. Jadi udah bukan hal yang asing lagi, kayaknya ngelihat Kota Jakarta tuh yang selalu macet gitu. Gak jarang penduduk kota Jakarta menghabiskan waktu banyak dalam perjalanan karena kepadatan lalu lintas, apalagi di jam-jam pulang kerja atau berangkat kerja atau yang biasa kita sebut rush hour. Nah, survei dari Databox sendiri menunjukkan bahwa kota Jakarta berada pada nomor urut 9 dengan kategori kota besar paling macet sedunia pada tahun 2022. Nah, ini datanya, jumlah kendaraan bermotor menurut provinsi dari data Badan Pusat Statistik. Nih ya, DKI Jakarta memiliki jumlah kendaraan mencapai 17 juta dalam kategori sepeda motor. Ini dia data dari Databox yang menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota nomor 9, kota besar nomor 9 paling macet di dunia. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan Jakarta itu dengan menyediakan transportasi umum yaitu Transjakarta sambil mengeluarkan surat keputusan Gubernur DKI nomor 110 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Transjakarta Busway. Nah, Transjakarta itu merupakan transportasi umum yang berbentuk bus yang disediakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai pendukung kegiatan penduduk kota Jakarta yang padat. Nggak kayak angkot atau bis lainnya, Transjakarta itu punya jalur lintasan sendiri yang biasa kita kenal dengan busway. Jadi, Transjakarta ini dapat menghindari kemacetan sehingga penumpang dapat lebih cepat mendekati tujuan. Nah, Transjakarta itu memiliki tarif yang terjangkau dan telah didesain senyaman mungkin agar penduduk kota Jakarta tertarik untuk beralih dari berpergian menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan transportasi umum. Sehingga kemacetan di kota Jakarta itu dapat berkurang seiring berjalannya waktu. Kemajuan teknologi informasi memunculkan berbagai media baru yang memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia. Manusia yang sebelum mengandalkan media cetak seperti koran, tabloid, ataupun majalah untuk mendapatkan informasi, kini dapat mengetahui segala informasi dari segala penjuru dunia hanya dengan melihat di internet. Nah, perkembangan internet memunculkan informasi media baru yaitu media sosial. Survei yang dilakukan oleh WR Sosial pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 212,9 juta pengguna internet dan 167 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia. Ini datanya. Nah, media sosial itu adalah media digital yang mengunggah foto, video, maupun suara yang nantinya disebarluaskan kepada halayak luas di internet.
Salah satu media sosial yang banyak digunakan di Indonesia itu adalah Instagram. Ini datanya, Instagram menempati nomor urut kedua setelah WhatsApp sebagai platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Banyaknya pengguna Instagram dari data tersebut menunjukkan bahwa Instagram itu mempermudah seseorang untuk mencapai tujuannya, salah satunya mencari informasi. Dari Instagram, seseorang dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan dengan melihat unggahan pada akun Instagram yang dituju. Tidak sedikit institusi-institusi yang membuat akun Instagram guna memberikan informasi kepada khalayak mengenai kegiatan, kebijakan, ataupun informasi-informasi lain terkait institusi tersebut. Contohnya itu PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Nah, akun ini udah punya username @pt-transjakarta yang dibuat pada Juni 2016 lalu. Akun Instagram ini memberikan berbagai macam informasi mengenai Transjakarta seperti operasional, rute, pelayanan, event, dan lain-lain. Admin akun Instagram @pt-transjakarta juga sering membalas komentar followers yang menanyakan perihal informasi seputar Transjakarta. Ini contohnya ya. Nah, karena sebagai media yang memberikan informasi nih, akun Instagram PT Transjakarta harus mempunyai efektivitas untuk dapat memenuhi kebutuhan informasinya terhadap khalayak. Efektivitas merupakan ketentuan untuk memilih tujuan yang ingin dicapai dengan cara yang digunakan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Oke, untuk rumusan masalah dari penelitian ini, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini seberapa besar efektivitas akun Instagram @pt-transjakarta terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Tujuannya untuk mengetahui tingkat efektivitas akun tersebut dalam memenuhi kebutuhan informasi followers. Untuk manfaat dari penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis, penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah kajian literatur dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya terkait dengan media sosial Instagram terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. Manfaat praktisnya sendiri bagi peneliti, yaitu sebagai pembelajaran juga pengetahuan baru untuk mengetahui suatu masalah keefektifan sebuah akun Instagram dalam memenuhi informasi bagi para followersnya. Manfaat lain yang dirasakan untuk perusahaannya sendiri yaitu PT Transjakarta sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas konten maupun informasi yang tersedia pada akun Instagram @PT Transjakarta dengan melihat apakah akun Instagram tersebut sudah efektif sebagai sumber informasi bagi followers yang merupakan pengguna layanan bus Transjakarta. Oke, masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Konsep besar dari penelitian ini ada komunikasi massa. Komunikasi massa itu secara sederhana diartikan sebagai salah satu jenis komunikasi yang memanfaatkan media massa berteknologi modern yang memiliki kemampuan memberikan pesan secara massal dan memiliki karakteristik dapat menjangkau masyarakat luas, anonim, dan heterogen. Nah, konsep selanjutnya itu ada media sosial. Media sosial sendiri memiliki arti yaitu media elektronik yang memungkinkan masyarakat mengirim dan mengumpulkan informasi, lalu membuat unggahan yang ingin dibagikan kepada pengguna lain, serta memberikan masukan dan komentar terhadap suatu konten. Nah, menurut Heuer, penggunaan media sosial itu terdapat 4C, yaitu Context, Communication, Collaboration, and Connection. Oke, selanjutnya itu konsep tentang media sosial Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial yang populer saat ini, seperti yang sudah saya paparkan di latar belakang sebelumnya. Instagram itu merupakan tempat mengunggah foto atau video ke dalam feeds untuk membagikannya dengan pengguna lain. Instagram itu selain digunakan sebagai tempat bersosialisasi, juga dapat digunakan sebagai tempat mencari informasi. Oleh karena itu, seiring perkembangannya Instagram ini sendiri banyak bermunculan akun-akun yang memuat tentang informasi tertentu seperti akun-akun khusus milik sebuah institusi. Nah, konsep pemenuhan kebutuhan informasi sendiri yaitu, ketika seseorang membutuhkan informasi saat apa yang diketahuinya tidak dapat memenuhi apa yang diperlukan. Nah, menurut Guha,
Kebutuhan terhadap informasi terdiri dari 4 jenis, yaitu current need approach, everyday need approach, exhaustive need approach, and catching up need approach. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori uses and gratification. Teori ini mengasumsikan bahwa pengguna terlibat secara aktif dalam memenuhi kebutuhan mereka melalui media massa. Pada awalnya, teori ini hanya menggunakan media massa sebagai fokusnya. Tapi seiring perkembangannya zaman, peneliti tidak hanya menjadikan media tradisional sebagai fokus dari teori ini, namun digunakan juga pada media baru seperti media sosial Instagram. Berikut merupakan review literaturnya. Terdapat 10 review literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Bisa dilihat sendiri ya. Semuanya kurang lebih variabelnya itu semuanya kurang lebih dari penelitian sebelumnya memiliki persamaan variabel, tujuan penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengambilan data, dan teknik penarikan sampel. Perbedaannya itu rata-rata di subjek dan objeknya, namun juga ada beberapa review literatur yang teknik pengambilan sampelnya berbeda dengan penelitian ini. Oke, variabel X dari penelitian ini yaitu media sosial Instagram. Variabel X itu merupakan lambang dari variabel independen atau bebas. Variabel Y dari penelitian ini yaitu pemenuhan kebutuhan informasi. Nah, variabel Y itu merupakan lambang dari variabel dependen atau terikat. Ini merupakan model penelitian dalam penelitian ini. Lalu hipotesis teori dalam penelitian ini adalah media sosial Instagram pada akun @pt-transjakarta efektif dalam pemenuhan kebutuhan informasi followers. Kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma positivisme. Pendekatan positifis atau objektif yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan akan bersifat objektif dan jauh dari sifat subjektif. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana efektivitas media sosial Instagram pada akun PT Transjakarta terhadap pemenuhan kebutuhan informasi secara objektif. Karena cara mencarinya itu dengan menyebar kuesioner kepada populasi dan kepada sampelnya. Selanjutnya itu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei. Nah, populasi dari penelitian ini yaitu mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021 sebanyak 123 orang. Selanjutnya itu sampel. Sampel merupakan salah satu bagian yang mewakili jumlah dan karakteristik dari populasi. Karena itu, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi mahasiswa Ilmu Komunikasi yang sebanyak 123 orang ini. Ya, karena kalau misalnya populasinya besar, kita perlu sampel untuk mewakili dari besarnya populasi tersebut. Terus teknik penarikan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu non-probability sampling dengan jenis penarikan purposive sampling. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021 yang merupakan followers akun Instagram @pt Transjakarta. Untuk ukuran sampel di penelitian ini menggunakan rumus Lovin, yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 plus N kuadrat. Jika dihitung-hitung, ukuran sampel untuk penelitian ini yaitu 55 orang. Ada hipotesis. Selanjutnya hipotesis riset dalam penelitian ini
H0-nya yaitu media sosial Instagram pada akun @pt-transjakarta tidak efektif terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. H1-nya yaitu media sosial Instagram pada akun @pt-transjakarta efektif terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Ini merupakan hipotesis statistiknya. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode angket atau kuesioner. Metode pengukuran datanya ada validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan hal yang mengacu sejauh mana ukuran empiris mencerminkan makna yang sebenarnya. Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut sahih. Nah, alat ukur yang dimaksud di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan tersebut pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Selanjutnya itu reliabilitas. Reliabilitas memiliki hubungan yang erat dengan validitas. Jika data kita valid, maka reliabilitas dari data yang diuji tersebut benar. Nah, jika data tidak reliable, maka data tersebut tidak akan bisa valid. Uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur. Suatu alat ukur dapat dikatakan reliable apabila memiliki hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berulang kali. Selanjutnya ada metode analisis data univariat. Analisis data yang terdiri dari suatu variabel dengan tujuan untuk mendeskripsikan data. Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang berupa frekuensi, nilai dengan frekuensi terbanyak, nilai minimum dan maksimum dari variabel penelitian. Selanjutnya itu ada analisis data bivariat. Analisis data bivariat terdiri dari dua variabel dengan tujuan menentukan hubungan empiris di antara dua variabel tersebut. Dalam penelitian ini, analisis bivariat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel media sosial Instagram dengan variabel pemenuhan kebutuhan informasi. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini yaitu waktu untuk menyelesaikan penelitian. Keterbatasan dari waktu mempengaruhi adanya keterbatasan dalam hal-hal lain untuk melakukan penelitian ini seperti jumlah sampel, populasi, dan lainnya. Kelemahan dari penelitian ini yaitu masih kurang kuatnya penjelasan yang ditulis oleh peneliti, kurangnya sumber, dan hal-hal lain juga membuat penelitian ini masih terasa lemah baik dari segi penulisan maupun hasil. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional yaitu suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Nah, menurut Sugiono sendiri, definisi operasional ada menurut Sugiono, definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, ini ada tabel operasional konsep dari penelitian ini. Konsep besarnya yaitu ada komunikasi massa, variabelnya itu ada media sosial Instagram, dan pemenuhan kebutuhan informasi, dan dimensi dari variabel X ada konteks, communication, collaboration, dan connection. Indikatornya ada bagaimana akun @pt-transjakarta membingkai pesan dalam media sosial Instagram, terus bagaimana konten yang diunggah akun Instagram PT Transjakarta, terus communication indikatornya ada bagaimana akun PT Transjakarta memberikan informasi kepada followers, terus bagaimana cara admin akun Instagram merespon tiap pertanyaan followers, collaboration-nya indikator ada bagaimana admin akun Instagram menanggapi kritik dan saran dari followers. Untuk connection-nya itu bagaimana akun Instagram membangun koneksi yang baik dengan followers-nya. Untuk variabel Y, dimensinya ada current need approach, everyday need approach, exhaustive need approach, dan catching up need approach. Indikatornya ada akun Instagram @pt Transjakarta aktif memberikan informasi terbaru. Yang everyday need approach-nya akun Instagram @pt Transjakarta memberikan informasi dengan cepat dan spesifik.
Exhaustive need approach-nya akun Instagram @pt-transjakarta memberikan informasi dengan akurat dan lengkap. Catching up need approach-nya akun Instagram @pt-transjakarta memberikan informasi dengan jelas, singkat, dan padat. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala interval. Skala. Oke, kita sudah selesai. Sekian presentasi dari mini skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditaruh di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.